Ini saya kreator Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita akan melanjutkan part 2 ya. Nah, sebelumnya itu kita tuh sudah menyelesaikan yang part 1 ya. Yang ini ya, yang kuliah di terakhir tuh yang itu ya, kalau gak salah yang di Kekaisaran Rusia ya, yang terjadi di Kekaisaran Rusia. Nah, maka sekarang ayo kita lanjutkan ya. Pewaris Tsar Nicholas II adalah anak laki-laki satu-satunya Tsarevich Alexei yang saat itu berusia 10 tahun. Namun Tsarevich Alexei menderita hemofilia, darahnya tidak bisa membeku. Jika Tsarevich Alexei terkena infeksi goresan bisa berakibat fatal. Anaknya yang menderita hemofilia membuat keluarga Nicholas menjadi depresi, terutama ibunya, Tsarina. Dalam usaha untuk merawat anaknya, Tsarina meminta bantuan Rasputin, seorang biarawan dan tabib Rusia yang memproklamirkan dirinya sebagai orang suci. Namun saat itu, hubungan Rasputin dengan Tsar Nicholas tidak membaik. Penyakit Tsarevich Alexei ternyata dari keturunan nenek moyang Inggris, yaitu Ratu Victoria. Setelah kematian Ratu Victoria pada tahun 1901, keturunan Ratu Victoria menguasai banyak singgasana di Eropa, dan disinilah kita mengetahui bahwa pemimpin-pemimpin besar Eropa ternyata memiliki hubungan darah yang erat. Tsar Nicholas II memimpin Kekaisaran Rusia, Raja George kelima memimpin Inggris, sementara Kaisar Wilhelm II memimpin Kekaisaran Jerman. Mereka bertiga adalah sepupu, semua cucu dari Ratu Victoria. Meskipun mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat, hubungan mereka tidak pernah sepenuhnya harmonis, terutama karena masing-masing memimpin negara dengan kepentingan yang berbeda. Pembunuhan terhadap Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dianggap oleh Kaisar Wilhelm II sebagai ancaman serius dan serangan langsung terhadap hak tertinggi seorang raja. Kaisar Wilhelm II memiliki hubungan yang sangat erat dengan Franz Ferdinand. Keduanya sering berburu bersama di hutan, menikmati kebersamaan yang mendalam di luar urusan politik. Bagi Kaisar Wilhelm, kematian Franz Ferdinand bukan hanya sebuah tragedi pribadi, tetapi juga sebuah pelanggaran terhadap sesuatu yang ia anggap keramat atau kehormatan monarki dan kedudukan kerajaan itu sendiri. Saat itu, Kaisar Wilhelm bersama para jenderal dan duta besarnya, Bethmann Hollweg, sepakat bahwa Jerman tidak boleh lepas tangan dalam menghadapi peristiwa pembunuhan di Sarajevo. Dalam kesempatan ini, Kekaisaran Jerman akan menunjukkan kekuatannya di Eropa. Maka dari itu, Kekaisaran Jerman memberi dukungan penuh kepada Kekaisaran Austria-Hungaria untuk menginvasi Serbia dan juga sebagai langkah untuk memperkuat posisi mereka di kawasan Balkan dan membalas atas pembunuhan Franz Ferdinand. Dalam ancaman perang yang semakin mendekat ini, Kaisar Wilhelm II membatalkan rencananya untuk menikmati liburan musim panas di tanggal 6 Juli 1914 dengan kapalnya, sebuah kapal dengan bobot 1.800 ton dan panjang 120 meter. Saat itu Kaisar Wilhelm sangat percaya diri bahwa ketegangan ini tidak akan menyebar luas. Bahkan dia menganggap bahwa peperangan yang akan terjadi akan selesai dalam seminggu. Itu karena Kekaisaran Wilhelm beranggapan bahwa sepupunya Tsar Nicholas tidak akan ikut berperang karena Kekaisaran Rusia tidak punya persiapan dan sekutunya Perancis tidak memiliki senjata berat. Kemudian kita memasuki tanggal 20 Juli 1914. Presiden Republik Perancis Raymond Poincaré tiba di Rusia. Raymond seorang republikan yang sekuler, tidak punya masalah dalam mendukung pemerintahan monarki dan menyanjung pria taat beragama seperti Kaisar Nicholas II. Kunjungan ini sudah lama direncanakan, namun dengan adanya ketegangan ini, maka waktunya sangat tepat. Raymond ingin memastikan kekompakan aliansi dan bantuan kesiapan militer Rusia. Saat itu, Raymond mengeluarkan pernyataan bahwa ketegangan yang terjadi harus dibatasi untuk tetap berada di Serbia, yang artinya pertempuran atau eskalasi yang akan terjadi
tidak meluas ke negara lain atau kawasan lain di Eropa. Dengan kata lain, ada upaya untuk menjaga agar konflik tersebut tetap terbatas pada wilayah Serbia dan tidak berkembang menjadi perang yang lebih luas yang melibatkan banyak negara. Setelah membahas aliansi dan konflik yang akan terjadi, Raymond kembali ke Paris dan pemerintahan mulai membatalkan semua cuti para pejabat militer dan memanggil semua para jenderal kembali dari liburan mereka. Di musim panas ini, banyak orang-orang kaya menikmati liburan di pantai, seolah-olah mengabaikan tragedi yang terjadi di Sarajevo. Namun di saat mereka bersenang-senang, mereka tidak menyadari bahwa Eropa terus bergerak ke arah perang besar yang tidak bisa dihindari. Ya, iklan. Terus bergerak ke arah perang besar yang tidak bisa dihindari. Pada tanggal 23 Juli 1914, pemerintah di Vienna mengirimkan ultimatum kepada ibu kota Serbia, yaitu kota Belgrade, yang berisi tuntutan untuk mengizinkan pengiriman polisi kerajaan untuk melakukan penyelidikan di wilayah Serbia. Namun Serbia menanggapi dengan tegas, menyatakan bahwa Serbia bukanlah provinsi dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Tanggapan ini membuat Kekaisaran Austria-Hungaria marah. Maka dari itu, Kekaisaran Austria-Hungaria mengultimatum ke Serbia, dan itu artinya perang tidak hanya antara dua negara, tetapi melibatkan seluruh dunia. Melihat berita ultimatum tersebut membuat Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, seorang demokrat yang pada saat itu berusia 48 tahun, merupakan seorang cendekiawan yang cinta damai. Dan melihat ketegangan di Eropa, dia tetap ingin kenetralan Amerika. Dia berkata bahwa Woodrow Wilson dulu ingin Amerika tetap netral membuat dulu. Amerika Serikat Negara favorit gue ini dulu dari netral. perang Eropa. Sementara itu, apalagi negara di Kanada, yang stargazer ancaman dengan perang perang menjadi topik utama di hampir semua media. Gua Dan sih lebih Perdana tepatnya, Menteri gua yang perang. Inggris, Herbert Asquith, juga sangat khawatir tentang kemungkinan meluasnya konflik yang dampaknya sulit diprediksi. Ia bahkan mengungkapkan kekhawatirannya dengan berkata bahwa Eropa sedang menuju kiamat. Setelah ultimatum tersebut ditolak, Kekaisaran Austria-Hungaria mulai menyatakan perang terhadap Serbia. Maka dari itu, pada tanggal 28 Juli 1914, artileri Kekaisaran Austria-Hungaria, yaitu Skoda 305 mm model 1911, mulai menggempur habis-habisan kota Belgrade, ibu kota Serbia. Mengetahui serangan Kekaisaran Austria-Hungaria membuat Kekaisaran Rusia sebagai sekutu Serbia tak bisa berdiam diri. Maka dari itu, Kekaisaran Rusia mengirim pasukannya ke perbatasan Austria-Hungaria. Mengetahui pergerakan pasukan Kekaisaran Rusia ke perbatasan Austria-Hungaria membuat Kaisar Wilhelm II di Jerman merasa geram terhadap langkah Rusia ini. Maka dari itu, pada tanggal 30 Juli 1914, Kaisar Wilhelm mengeluarkan ultimatum kepada sepupunya, Tsar Nicholas II, untuk menarik pasukannya dari perbatasan Austria-Hungaria. Setelah menerima ultimatum dari Kaisar Wilhelm II, Tsar Nicholas II memilih untuk merespon dengan manuver diplomatik. Ia mengirim pesan bukan sebagai bentuk ultimatum kepada sepupunya sekaligus sekutunya, Raja George kelima dari Inggris. Dalam pesan tersebut, Nicholas menyatakan bahwa langkah Kekaisaran Austria-Hungaria adalah tindakan yang nekat dan berbahaya yang berpotensi dengan cepat berkembang menjadi perang besar di seluruh Eropa. Kaisar Wilhelm II yang tidak menerima balasan terhadap ultimatumnya kepada Tsar Nicholas II semakin bersikeras untuk mengambil tindakan. Dia berbicara tentang menjaga perdamaian, namun di sekelilingnya para pemimpin militer dan industrialis mendesak untuk mendeklarasikan perang sekaligus menyalahkan Rusia atas keterlibatannya yang dianggap sebagai campur tangan dalam konflik ini, sehingga memperburuk ketegangan di Eropa. Dan pada tanggal 1
Agustus 1914, Jerman mulai menyatakan perang terhadap Rusia. Waduh. Kini, pasukan muda Jerman mulai menerima perlengkapan tempur mereka. Dari footage ini, terlihat mereka diberikan bayonet kecil, helm baja, dan simbol kebanggaan tentara Jerman. Dengan perlengkapan tersebut, semangat mereka terlihat tinggi, penuh kebanggaan sebagai bagian dari pasukan kekaisaran. Namun di balik kebahagiaan itu, mereka belum menyadari kenyataan pahit yang menanti. Medan perang bukanlah tempat kemuliaan semata, melainkan arena Ya, Ma. brutal yang Oke, sini. Berhenti gak nih? Sorry ya guys kalau kelamaan nih, soalnya lagi bantuin mak gua tadi ya. Sorry ya, bagi ngerasa gak nyaman, sorry ya. Soalnya nih kalau motong nanti susah. Cuma motong doang. Nanti kalau mau nyimpen videonya lama gara-gara durasi. Sorry ya guys.
yang penuh dengan horor dan penderitaan yang tak terbayangkan. Sementara itu, di Rusia sebelum melancarkan serangan besar, pasukan mereka mulai dengan menyanyikan lagu-lagu kerajaan. Nyanyian tersebut menggema sebagai bentuk penghormatan kepada Tsar Nicholas II dan juga merupakan simbol semangat nasional yang mengobarkan jiwa para prajurit. Ya, aku masukkan subtitle bahasa Rusia. Masukkan bahasa Rusia. Di tengah ketegangan yang melanda Eropa, warga Paris tetap menjalani hari-hari mereka dengan santai. Banyak dari mereka yang menunggu kedatangan Tour de France atau para pemain pembalap sepeda di garis finish. Perlombaan ini telah dimulai pada hari yang sama dengan pembunuhan Franz Ferdinand. Sebulan sebelumnya, para pembalap tersebut menempuh jarak sejauh 3.400 mil dan akhirnya mereka mulai mendekati garis finish dan pemenangnya adalah orang Belgia, Philippe Thys dari tim Peugeot. Sejenak kita kembali beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1914, warga Prancis terutama di sebuah pasar bernama Liège dikejutkan tentang pembunuhan Jean Jaurès. Habis bantuin mak gua, malah iklan. Kocak. Ah, ini wifi-nya kenapa sih? Sabar, sabar, sabar. Gue pakai data. Tuh. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok ultranasional pendukung perang. Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa Jean Jaurès memainkan peran penting dalam upaya mencegah perang. Dia yang merupakan seorang sosialis dan pemimpin politik Prancis.
Wah. Hmm. Ya, kasihan tuh. Kasihan sumpah. Oke. Udah ada fix nih, mulai nih perang dah. Ya. Sumpah ini waktu perang dunia kedua dia juga gini, ya. Yang kalau yang perang dunia dua ya. Tapi ini kan beda waktu. Sementara itu, di Jerman, setelah Inggris menyatakan perang terhadap Wait, sabar, Kekaisaran sabar, Jerman, sabar. komandan tertinggi Jerman mulai mempertimbangkan tentang pergerakan Inggris. Ia memperhitung bahwa Inggris tidak akan punya waktu mencapai benua. Mereka akan merebut Belgia sebelum pasukan Inggris mencapai benua ini. Oke, udah untuk part 2 sampai di sini dulu ya. Nanti sampai jumpa lagi di part 3.